Yang berkembang di masyarakat nih, rumah saya kan dekat rel kereta api nih Ustaz. Itu banyak kejadian tertabrak kereta. Nah, tabrak kereta sore, menjelang malam nggak ada ngeliwat tuh orang. Karena takut ngikut katanya. Ngikut tuh artinya diajak seperti itu. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Enggak lah. Enggak. Kecuali orangnya memang mudah kesurupan. Tapi kesurupan pun nggak bisa diajak. Kenapa? Mati itu hanya Allah Ta'ala. Jadi walaupun itu ada jin, nggak bisa ngajak orang itu mati. Jadi intinya ngajak mati nggak bisa, karena jin itu nggak punya hak untuk mematikan manusia. Tapi menjadi penyebab kematian bisa? Ya, bisa. Itu yang dijaga tuh, jangan sampai. karena kan sebenarnya masalahnya itu bukan penyebab utamanya itu. Umpamanya jin itu muncul ke orang itu lari, akhirnya seperti nggak sadar ketabrak kereta lewat umpamanya. Nah, itu bukan penyebabnya. Jadi gini, orang itu memang meninggalnya oleh Allah Ta'ala harus tertabrak kereta. Oh, gitu ya. Jadi harus difahami seperti itu. Takdirnya seperti itu. Yang menjadikan lulusnya takdir itu pasti ada sebabnya kan? Iya, pasti. Umpamanya dia itu dulu kalau dikasih nasihat sama orang tuanya, ngeyelnya minta ampun. Dikasih nasihat sama suami umpamanya, ngeyelnya minta ampun. Ini teman saya, Ustaz. Bener teman saya. Ketabrak kereta saat telepon. Dia itu sengaja teleponnya itu di dekat rel karena nggak mau didengar sama istrinya. Kan sama seperti itu. Karena takut ketahuan. Nah, asik telepon udah diteriakin, nggak ini juga. Nah, apakah itu bilang ada setan budek apa gitu, Ustaz? Nggak juga. Yang namanya orang nggak sadar itu kemudian tiba-tiba datang itu kan ya namanya juga nggak sadar. Orang telepon itu kan nggak sadar kalau lagi konsen itu, Ci. Oh, gitu. Orang telepon sadar itu kalau teleponnya sama selingkuhannya, di dekatnya ada istrinya. Nah, itu baru ketir, ya baru sadar. Was-was ya. Was-was. Tapi kalau udah jauh kan nggak. Bener nggak tuh? Bener. Kalau jauh kan nggak perlu takut sama istrinya. Perlu. Jalan aja terus ya. Jadi bukan setan budek itu. Kalau udah konsen telepon, dia kan konsen ke kalimat demi kalimat. Kan nggak bisa konsen. Makanya kalau telepon ya yang baik duduk atau berdiri aja atau duduk, nggak usah kemana. Ini teman saya lagi ketabrak kereta. Banyak teman saya yang ketabrak kereta karena saya di pinggir kereta. Mudah-mudahan selamat jangan ketabrak kereta ya. Ada satu yang tak boleh lewat situ. Dia nyebrang, Ustaz. Nyebrang mau beli rokok lah atau sesuatu di seberang kereta itu. Dia meliwat aja. Udah biasa gitu ya. Biasa dia kan dia ada semacam pintu buat orang lewat tuh. Ada ya. Tabrak kereta. Itu pasti ada sebab tuh. Biasanya orang-orang itu kalau dikasih nasihat baik, dia itu cuek, nggak peduli. Biasanya orangnya nggak pedulian. Jadi kalau aku udah pengen begini ya begini, mau dinasihatin agama kayak nggak mau urusan gitu. Biasanya gitu. Intinya orang seperti itu nggak pedulian atau cuek. Kalau cuek nggak terlalu ya, nggak peduli. Maksudnya nggak peduli itu dinasihatin itu ya gitu. Kok ngejek nanti ngejek seperti itu. Nah, orangnya biasanya rata-rata seperti itu. Oh, bisa jadi dengan keyakinannya mau beli sesuatu dia nggak peduli lingkungan. Sama. Nah, coba temennya Haji C gimana coba kalau dia ngomong, kalau dia sehari-hari kalau ada temennya yang lain ngomong itu kan bisa diingat-ingat. Ini orang peduli apa enggak? Gitu. Kalau orangnya itu peduli, insya Allah jarang dia itu ketabrak kereta. Kalau orangnya pedulian, kemudian kalau sakit atau musibahnya apa, ya stroke lah kalau peduli ya. Mikir terus dia. Seperti itu. Kalau yang seperti itu arwahnya tetap haknya Allah juga ya, itu hanya Allah aja. Oh, jadi mau meninggal kayak apa, enggak ada itu arwah
penasaran atau gentayangan itu nggak ada ya Pak Ustadz ya? Yang ada CLBK sebenarnya. Celebek. Kok gentayangan sama CLBK nih? Kan celebek. Kan kalau gentayangan itu ada yang dia cari. CLBK juga sama. Cinta lama bersemi kembali. Kan beda, jadi gentayangan juga sebenarnya. Kasian juga kalau yang pensiunan cinta lama udah nenek-nenek kakek-kakek ya. Gitu. Jadi intinya arwah gentayangan itu insya Allah nggak ada, insya Allah seperti itu. Jadi kalau orang sudah meninggal ya sudah. Siapa yang dia mirip seperti orang yang meninggal? Jin. Kalau dia ngomongnya tentang masalah agama, jin itu biasanya dimasukin oleh Dajjal. Udah insya Allah itu aja. Karena kalau jinnya Muslim, jin Muslim itu nggak pernah mau kok ketemu sama orang, dia akan beribadah sendiri. Sama seperti momennya kalau orang Islam taat pada Allah Ta'ala, nggak mau dia keluyuran yang nggak ada gunanya, nggak mau. Kan begitu ya. Nah, itu hampir sama. Jadi kalau jin Muslim tidak ada, jin Muslim itu akan ke lingkungan Muslim sendiri. Dia akan mencari jin Muslim yang taat ya. Ya, jin Muslim yang taat ya. Rata-rata jin Muslim yang taat itu seperti itu. Kalau ada jin ngomong di tubuhnya manusia, aku jin Muslim, itu bohong banget itu. Itu mungkin jin Muslim yang abangan. Iya, bisa abangan atau dia hanya ikut-ikut, dia hanya mendengar, tapi intinya bohong banget biasanya. Karena saya pernah dan sering gitu loh. Jadi kalau ada jin dia ngomong minta tolong, saya tolong disahadatkan Ustaz. Ya, dia nyurupin orang, selesai syahadat itu langsung orangnya sadar kok, gebuk gitu. Nah, berarti dia ini jinnya bener nih. Keluar gitu maksudnya Pak Ustadz ya? Otomatis itu nggak akan bisa mempengaruhi orang itu. Otomatis, dan itu nas dari Allah Ta'ala, insya Allah seperti itu. Kalau ada jin dia ngaku Muslim di tubuh orang, bohong itu Dajjal ngaku-ngaku sebenarnya. Jadi harus hati-hati, karena jin yang beneran, saya mengamati beberapa pasien saya yang jinnya minta diselamatkan, langsung orangnya sadar. Langsung sadar, mau itu yang nyantet, mau itu ilmunya, langsung sadar dan tubuhnya nyaman sudah. Jadi selesai sadar, langsung deprok gitu. Habis itu langsung sadar. Gimana sekarang? Enak loh Ustadz, plong. Oh ya sudah, berarti benar. Jadi nggak perlu. Tapi kalau ada jin di dalam tubuh manusia disahadatkan sama orang lain, dipaksa sahadat, enggak. Orangnya yang dibohongi sama jin. Dia ngiranya itu ngislamin jin. Enggak, dia maksa aja itu. Enggak boleh memaksa. Dalam Islam nggak boleh. Diajak Islam juga ya. Diajak Islam juga nggak mau, ya kita nggak boleh maksa ya. Nggak boleh maksa. Iya, benar. Nggak boleh maksa. Insya Allah seperti itu. Jadi arwah penasaran, arwah gentayangan nggak ada. Yang ada itu permainan jin, dan kalau itu memang berbau seperti Islami, itu jin itu dikuasai oleh Dajjal. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Dari syirik dan kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.